dzunubi mithlu adadir rimali, dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di tengah lautan ya Allah. Aku yakin dan percaya, fa innaka ghafirudz dzambil azimi, engkau pengampun dosa-dosa. Faghfirli, ampunkanlah dosaku ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, aku ni hambamu ya Allah. Ala ahdika, aku ni berada dalam perjanjian denganmu ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku datang membawa nikmat mata, nikmat telinga, nikmat sehat, nikmat suara, nikmat badan, nikmat otak, nikmat jantung, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat paru-paru. Wa abu bidzambi, aku datang membawa nikmatmu, tapi justru aku datang membawa dosa yang begitu banyak. Faghfirli, ampunkan aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampunkan dosa ini, hanya engkau ya Allah. Begitu kalau doa minta ampun. Ini preman baru tobat, ya Allah aku minta ampun, terserahlah mau kau ampunkan, ampunkan, tidak pun enggak apa-apa. Gimana orang berdosa tapi tak merasa dirinya berdosa, tak mengaku berdosa? Fabeku, kata Nabi, menangislah kamu. Kalau kamu belum sanggup menangis, buat dirimu seakan-akan menangis. Oleh sebab itu maka buat diri kita ini merasa rendah, merasa hina, merasa tak ada apa-apa, merasa kita akan mati, merasa kita akan masuk ke liang lahat dijepit oleh tanah, merasa amal kita tak bisa menolong kita. Oleh sebab itu maka ketika kita sedang merasa diri kita rendah, man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajat dia insyaallah. Ini semua jamaah yang merendahkan diri di bawah ini akan diangkat Allah derajatnya. Yang di atas ini udah diangkat. Yang di atas sudah diangkat. Anak-anak muda nih soleh-soleh semua insyaallah. Ibu-ibu nih solihah-solihah semua insyaallah. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam merendahkan perempuan, agama Islam melecehkan perempuan, agama Islam diskriminatif terhadap perempuan, datanglah kalian ke Lampung biar kalian lihat perempuan dinaikkan derajatnya, tempatnya tinggi. Entah naik derajat, entah lambat datang, wallahu a'lam. Tapi insyaallah baik-baik. Karena ibu yang solehah-solehah inilah maka anak-anaknya soleh-soleh semua. Betul? Lalu kemudian yang ke-8, berdoa kepada Allah itu, la tajhar bi salatika, jangan suaramu melengking terlampau tinggi, wala tukhafit biha, jangan pula sampai tak kedengaran, wabtaghi baina dzalika sabila, carilah antara itu, jangan melengking terlampau tinggi, jangan pula sampai tak ada suara sama sekali, wabtaghi baina dzalika sabila, cari yang pertengahan, berdoa pertengahan. Ini kadang ada orang berdoa sampai tak kedengaran sama sekali. Apa yang kau minta tadi? Antara aku dengan Tuhan aja. Sebetulnya kalau kita nggak bersuara, Allah tahu nggak? Tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku tahu apa yang berbisik-bisik dalam dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri, daripada urat nadimu sendiri. Kami lebih dekat, kata Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita berdoa, kita buat bersuara, itu sesungguhnya bukan untuk Allah, tapi untuk meyakinkan diri kita. Ya Allah, ini aku ternak puyuh, di kandangnya ada 1000 ekor. Tolong jangan sampai nanti gara-gara suara pesawat puyuh-puyuh ini stres nggak bertelur. Meyakinkan diri kita. Dan kalau didengar oleh orang di sebelah kita, diaminkannya. Dan malaikat-malaikat ingin mengaminkan doa kita. Itu sebenarnya. Tapi kemudian jangan kita berdoa terlampau melengking seperti orang marah-marah. Ini sekarang banyak orang doa seperti marah. Allahumma inna sallallahu fiddin wa anta fil jasad wa anta maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Begitu kalau berdoa dirayu Allah itu. Sama lah macam kita buat proposal ke rumah Pak Camat. Wahai Bapak Camat, kami mau buat acara 17 Agustus. Tolonglah satu tiang untuk panjat pinang. Tentu keluar bantuan dari camat. Coba kalau minta satu tiang listrik, panggil Pak Camat, Satpol PP, bawa nih ke rumah sakit jiwa, gila ini gitu. Oleh sebab itu maka kita ini merayu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara yang bisa, yang kita mampu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, kalau berdoa itu tangannya naik ke atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, sahabat di bawah. Sahabat yang di bawah itu melihat apa kata sahabat? Bayadha ibataihi. Kami melihat putih ketiak Nabi. Jadi Nabi itu jubahnya lengannya besar. Jubah orang-orang di Mesir, jubah lengan itu besar. Jadi Nabi itu ngangkat tangan gini sampai nampak putih ketiak Nabi. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa Nabi itu kalau berdoa ngangkat tangan ke atas. Pelajaran yang kedua, bahwa Nabi itu sangat putih. Saking putihnya ketiaknya pun putih. Kita memang tak melihat Nabi, tapi hadis Nabi itu menceritakan bagaimana putihnya kulit Nabi SAW. Sekarang anak gadis iklannya ketiak hitam. Lalu kemudian apa maknanya? Nabi yang sudah dijamin Allah masuk surga, yang dikabulkan doanya, tapi tetap mengangkat tangan ke atas. Ini sekarang ada pula orang berdoa tangannya di atas meja. Itu apa maknanya? Ada orang berdoa tangannya di atas lutut. Maksudnya terserah ya Allah, mau kasih, tidak pun enggak apa-apalah. Mintalah. Kalau kamu berdoa itu ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bermanfaat untukmu. Makanya kadang kalau kita tengok para habaib waktu malam, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban. Tengok naik Habib Umar bin Hafiz, naik tangannya ke atas. Tuan-tuan Syekh naik tangannya ke atas. Oh, kalau begitu Allah tu di atas, Pak Ustaz. Allah munazzahun 'anil jihatis sit. Allah suci dari 6 arah. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Karena Allah suci dari tempat. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka ketika dia menciptakan tempat, dia tidak mengambil tempat. Karena kalau dia menciptakan tempat lalu dia mengambil tempat, berarti dia berubah sebelum ada tempat dengan setelah ada tempat. Kalau dia berubah, berarti dia keluar dari sifat qadimnya. Allah itu lawan dari sifat qadim, mukhalafatul lil hawadis. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka kalau dia mengambil tempat setelah tempat ada, berarti dia berubah sebelum tempat itu ada. Berarti dia berpindah. Kalau berpindah bukan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Mesti dimatangkan sifat 20-nya lagi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Oleh sebab itu maka tauhidnya mesti kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan ketika berdoa, yang pertama, telapak tangannya menghadap ke langit. Yang kedua, telapak tangannya menghadap ke wajah. Yang ketiga, telapak tangannya menghadap ke tanah. Kapan itu? Waktu doa tolak bala. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkanlah
jauhkanlah Lampung dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar, bil khusus wabah COVID-19. Jauhkanlah Lampung dari wabah COVID-19, COVID-20, COVID-21 dan COVID seterusnya. Pertama, tapak tangan ke atas. Kedua, telapak tangan ke wajah. Ketiga, telapak tangan ke tanah atau ke depan ketika doa tolak bala. Yang keempat, ketika selesai doa, walam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Nabi tidak pernah menurunkan tangannya sebelum mengusap wajahnya, mengusap telapak tangannya ke wajah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa mengusapkan tapak tangan ke wajah? Karena ketika berdoa, innallaha hayyun karimun, Allah itu maha mulia, Allah itu maha hidup, Allah itu maha dermawan. Innallaha yastahyi, Allah malu ketika ada dua tangan diangkat, ayyaruddahuma sifran, tangan itu pulang dalam keadaan kosong. Allah malu melihat tangan hambanya itu kosong. Maka setiap tangan yang diangkat berdoa, diturunkan Allah rahmat ke wajah. Tapi katanya hadis mengusap wajah itu hadisnya dhaif Pak Ustadz. Memang betul hadisnya dhaif, tapi karena jalurnya banyak, maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, disyarah oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Oleh sebab itu selesai salat, mengangkat tangan, mengusap ke wajah. Yang enggak ngusap ke wajah, enggak apa-apa, jangan salahkan. Ngangkat tangan, ngusap wajah, betul. Ngangkat tangan, enggak ngusap wajah, enggak apa-apa. Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba ngusap wajah, ya enggak apa-apa juga. Mana tahu dia sedang ada apa, tarik mata segala macam. Nah, ini yang ke-8. Berikutnya yang ke-9. Yang ke-9 saat kita berdoa itu adalah bahwa kita penuh keyakinan bahwa doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah wa antum muqinun, bahwa kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, ya, saya sudah berdoa, kenapa tak dikabulkan Allah Pak Ustaz? Apa doamu? Saya ingin punya anak Pak Ustaz. Berapa umurmu udah? Udah 40 tahun, belum juga punya anak Pak Ustaz. Kenapa? Belum nikah. Jadi doa ini ada juga syaratnya. Tak mungkin turun anaknya langsung dari planet Mars kan? Emangnya Mr. Bean. Oleh sebab itu ada sebabnya. Itu makanya ada hukum sebab akibat. Begitu juga kadang jamaah ini komplain sama Ustaz, kenapa doa saya nggak dikabulkan Pak Ustaz? Masa saya sudah menikah sekian tahun nggak ada anak? Itu tetangga saya baru nikah Januari, April lahir. Itu bukan doa terkabul, kecelakaan. Mandi di kolam renang. Oleh sebab itu ada juga sebab akibatnya. Ustaz Somad, ini doa saya kenapa belum dikabulkan juga? Semuanya komplain ke saya. Doanya tak dikabulkan, marahnya ke saya. Nabi Musa alaihissalam berdoa 40 tahun baru dikabulkan Allah. Kau komplain sama saya, doamu tak dikabulkan Allah. Nabi Musa Khalilullah, kekasih Allah, 40 tahun berdoa baru dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim kekasih Allah, Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Berapa lama dia berdoa?
Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun. Doanya Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim minta anak soleh 86 tahun baru lahir Ismail. 99 tahun baru lahir Nabi Ishak. Nabi Muhammad SAW berdoa minta pindah